Halo, perkenalkan nama saya Sandrianus Darso. Saya siswa seminari Menengah Santo Yosef Tarakan. Saat ini saya berada di kelas 2 atau kelas sintaksis. Saya berasal dari paroki Santa Maria Bunda Karmel Mansalong. Tema yang saya ambil dalam pembuatan video ini ialah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dari kitab Yakobus bab 2 ayat 27, yang berarti bahwa iman yang sejati juga harus disertai dengan tindakan nyata dan konsisten. Perbuatan baik yang berasal dari iman yang hidup juga akan menjadi bukti nyata dari iman itu sendiri. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, akan tetapi sebagai hasil dari iman itu sendiri. Perbuatan adalah buah dari iman. Iman kita yang sungguh-sungguh akan menghasilkan perbuatan baik, sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita dan juga ketaatan kita kepada Allah. Perbuatan baik juga bukti dan iman yang kita hidupi. Iman yang mati itu sia-sia. Iman yang tidak disertai dengan perbuatan juga sama halnya dengan iman yang mati atau kosong dan tidak memiliki cara untuk mengubah arah hidup kita. Sama seperti tubuh yang mati tidak dapat menghasilkan perbuatan yang baik. Di dalam kitab Yakobus bab 2 ayat 27 juga memberikan sebuah contoh mengenai iman serta perbuatan. Jika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pakaian serta makanan, namun kita hanya berkata, "Selamat jalan, makanlah dan kenyanglah," tanpa kita memikirkan apapun, maka apa yang kita katakan itu tidak berguna sama sekali. Itulah cara kita ketika kita benar-benar mengimani Kristus, karena setiap perbuatan kita terhadap sesama kita serta cara kita berperilaku terhadap sesama itu juga sama halnya dengan iman. Maka iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati atau pada dasarnya mati. Yakobus bab 2 ayat 27 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu adalah iman yang mati. Sama seperti ketika kita mengimani Kristus. Ketika dalam keimanan itu tidak disertai dengan perbuatan kita, maka iman yang kita lakukan atau iman yang sedang kita mengimani itu tidak nyata. Karena ketika kita mengimani Kristus, maka kita harus masuk ke dalamnya, seperti membaca kitab suci, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan merenungi firman Tuhan. Itulah salah satu iman yang bisa kita lakukan ketika kita memang benar-benar mengimani Kristus. Oleh karena itu, setiap perbuatan kita, tindakan kita, atau perilaku kita, itu salah satu dari iman. Ketika kita benar-benar mengimani Kristus dengan perbuatan dan tindakan, itulah cara kita mengimani dengan benar atau dengan hidup. Maka mengapa keimanan itu disebut juga dengan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati? Karena ketika kita mengimani tidak ada tindakan atau perbuatan kita, maka itulah salah satu iman yang disebut mati. Nah teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sekian dari saya, terima kasih.